Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Eka Wulandari, Sarjana Pendidikan. Saat ini saya sedang mengikuti kegiatan PPG dalam jabatan Angkatan 1 gelombang yang kedua di Universitas Pendidikan Ganesha. Video pembelajaran ini adalah sebagai salah satu persyaratan untuk melaksanakan UKIN atau uji kinerja. Semoga apa yang nanti akan saya sampaikan dapat memberikan manfaat. Terima kasih, semoga bermanfaat. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita ketemu lagi di pembelajaran biologi. Namun sebelum kita lanjutkan, alangkah lebih baiknya kalau kita awali pertemuan hari ini dengan membaca doa terlebih dahulu. Boleh salah satu pimpin doa? Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba. Terima kasih untuk Alvin yang sudah membantu Ibu memimpin doa. Semoga apa yang nanti kita pelajari hari ini itu akan dipenuhi dengan keberkahan. Amin. Sebelum dilanjutkan, Ibu absen dulu ya. Oke, yang pertama, Abdul Rafa Al-Mufaridin. Hadir. Aditya Samdi Adabi. Ini tadi kan habis istirahat ya kita. Ibu punya link Mentimeter. Sudah Ibu share di grup? Sudah. Boleh dibuka handphonenya? Oke. Bagaimana perasaanmu saat ini? Silahkan tuliskan dalam 3 kata. Yang saat ini kamu rasakan apa sih? Boleh dituliskan dalam 3 kata? Sudah 10 orang yang menjawab? Baik. Di sini yang paling banyak adalah sudah menjawab semangat. Alhamdulillah. Aplaus dong buat kita semua. Namun supaya kalian kembali lebih fokus lagi, di sini Ibu akan meminta kalian untuk menerapkan suatu teknik yang namanya teknik stop. Di sana fungsinya adalah untuk supaya kalian lebih rileks. Kalau tadi di situ Ibu baca masih ada yang ngerasa capek, ada yang ngerasa cemas, biar kalian bisa fokus lagi. Boleh? Silahkan pejamkan matamu. Pejamkan matamu. Silahkan pejamkan matamu. Semua yang ada di tanganmu diletakkan terlebih dahulu, entah itu handphone, pulpen, atau buku. Silahkan diletakkan terlebih dahulu. Rilekskan diri kamu. Kemudian tarik nafas dalam-dalam. Keluarkan melalui hidung. Hilangkan setiap beban yang mungkin kalian rasakan. Ulangi 2-3 kali tarikan nafas. Oke, cukup. Boleh buka kembali matanya. Bisa memberikan komentar kira-kira yang dirasakan bagaimana? Jauh lebih enak atau belum? Jauh lebih enak. Tenang. Ini bisa kalian pakai, bisa kalian terapkan kalau misal lagi banyak tugas, banyak keluhan yang ada di dalam hatimu yang mungkin tidak tersampaikan, bisa kalian terapkan. Gak hanya dengan menghirup dan mengeluarkan nafas, tapi di saat sholat dan berdoa juga bisa kalian pakai. Kita awali dengan membuat kesepakatan kelas. Yang pertama, fokus pada kegiatan pembelajaran. Yang kedua, silakan HP boleh digunakan, namun hanya saat memang butuh buat pembelajaran. Seperti itu bisa disepakati? Oke, terima kasih.
Kemudian di depan kalian ada diorama. Di depan kalian ada diorama. Silakan 4 baris, 1 kolom. 2 menit saja. Cukup diobservasi yang kamu amati apa yang ada di situ. Sudah? Gantian? Gantian silakan. Yang di depan ini apa? Diamatin dulu. Yang di depan ini apa? Oke, selanjutnya. Jangan bingung. Kamu ngamatin apa? Pohon, Bu. Oh, pohon. Oke. Sudah? Kalau sudah silakan duduk kembali. Silakan duduk kembali. Oke, kalian semua sudah maju ke depan tadi melihat diorama yang ada di depan. Boleh silakan yang mau mencoba menyampaikan hasil observasi dari diorama yang ada di depan ini. Jangan lupa raise hand terlebih dahulu. Siapa yang mau mencoba? Oke, Tika. Oke. Ekosistem. Iya. Oke, ada lagi yang kamu amati? Udah. Plus dong buat temennya. Ada yang mau mencoba lagi? Yang kamu, apa sih sebenarnya tujuannya? Kok ada gambar? Ceritanya sih pabrik ya, ceritanya. Kemudian di sini ada apa? Kaitannya hari ini tuh kita mau ngapain sih gitu, kira-kira menurut kamu? Dari yang sudah apa kamu amati yang ada di depan ini? Iya dulu. Dari itu kan kayak mau bangun pabrik. Hmm. Nah, jadinya dampak yang terjadi di lingkungan sekitar Hmm. karena ada pembangunan pabriknya. Jadi dampak yang terjadi di lingkungan karena ada pembangunan pabrik di daerah tersebut. Oke, applause dong buat temennya. Ini sudah disampaikan Atika dan juga Abdul bahwasanya kemungkinan kita akan membahas tentang bagaimana sih dampak yang akan terjadi dari pembangunan pabrik tersebut di dalam sebuah ekosistem. Yang pertama tujuannya buat apa? Mengidentifikasi perubahan lingkungan yang terjadi di sekitar dengan menyajikan laporan hasil pengamatan. Jadi setelah diidentifikasi nanti ada aktivitas bahwa kita membuat suatu laporan pengamatan. Kedua, menganalisis penyebab dan dampak negatif seperti tadi sudah disampaikan Abdul dari perubahan lingkungan dengan menyajikan data hasil kajian literatur, baik kajian dari suatu referensi ataupun pengamatan ataupun wawancara. Berikutnya, menghasilkan rekomendasi solusi. Kira-kira nanti kita akan sesi diskusi bagaimana sih solusinya menghadapi perubahan lingkungan yang mungkin terjadi yang sebenarnya diakibatkan karena adanya aktivitas manusia. Oke? Sampai di sini ada yang mau ditanyain dulu? Cukup? Cukup. Ibu minta kalian buat membuka link word wall sebagai bahan pretest sebelum kita lanjutkan ke materi. Di situ ibu punya teka-teki silang. Mungkin kalian selama ini sudah sebelum kita ketemu hari ini sudah membaca buku dulu atau sudah mencari referensi atau bahkan ketemu di media sosial dengan istilah-istilah yang ada di sana. Di situ ada beberapa pertanyaan. Ada yang kesulitan akses? Enggak? Word wall enggak? Sebentar, yang tadi. Pretest. Yang pretest langsung aja. Yang pretest
Bisa nggak? Aman ya? Wih, oke. 3 menit lagi. Di situ ada waktu yang tertera, itu adalah lama kalian mengerjakan soal tersebut. Oke, waktunya habis. Silakan letakkan kembali handphone kalian. Tidak usah khawatir terkait nilai. Berapapun yang kamu dapatkan ini adalah skor awal kamu. Aplaus dong buat kita semua. Ini adalah bagian dari yang namanya climate action. Kaitannya dengan apa? Kaitannya dengan program dunia, bagaimana suatu negara menjaga aktivitasnya agar bisa menjaga bumi tetap baik. Begitu. Karena seperti yang tadi disampaikan di awal, pembangunan pabrik pastinya akan mendatangkan suatu dampak tertentu. Oke? Ada yang bisa menyampaikan kira-kira ini apa? Ada yang bisa menyampaikan? Pencemaran. Pencemaran apa, Dok? Pencemaran udara. Lalu? Pencemaran lingkungan. Ada yang mau mencoba lagi mendeskripsikan gambar yang ada di sini? Ada yang mau mencoba mendeskripsikan? Terima kasih, lupa belum aplaus. Aplaus dong buat Atika. Ada yang mau menyampaikan lagi? Oke, Deswa. Dampak negatif terhadap lingkungan dengan adanya apa ini? Polusi. Lalu ini apa ini? Sampah. Dari mana sampahnya? Aktivitas manusia. Aplaus dulu dong buat Deswa. Sebagian besar sudah memahami tentang istilah-istilah. Ibu sudah share materi ini di grup. Silahkan nanti dibaca kembali. Silahkan pilih angka 1, 2, 3, atau 4. Kemudian kalian tuliskan di grup WhatsApp. Ini nanti terkait dengan kira-kira materi mana yang akan kamu minati untuk dibahas lebih detail. Karena kalau materi secara keseluruhan tadi Ibu cek dengan pretest ternyata hampir semuanya nilainya sudah bagus. Silahkan kalian duduk sesuai dengan kelompok yang dipilih. Gambaran tadi apa? Per gambar tadi yang dipilih. Hari ini bawa laptop kalian? Bawa. Boleh minta tolong keluarkan laptop kamu. Kemudian silahkan pelajari materi yang menurut kamu tadi menarik, karena ini kalian sudah memutuskan mau kelompok yang mana ya. Ibu nanya, kelompok 1 tadi tentang apa? Udara. Kelompok 2 tadi tentang apa? Pohon, Bu. Pohon ditebang. Penebangan pohon liar. 3? Pencemaran air. Silahkan eksplorasi, referensi, boleh kalian cari sebanyak-banyaknya terkait dengan materi yang kalian minati buat dieksplor lebih lanjut. Silahkan. Oh ya, dalam satu kelompok tentukan siapa ketua, siapa sekretaris. Jadi nanti ada tim yang membantu buat mencatat hasil diskusi. Di dalam LKPD ini ada macam-macam materi ya. Kalau nggak lengkap, boleh kalian menggunakan handphone, perangkat laptop, buat kamu nyari referensi terkait dengan materi tersebut. Fokus. Explore-nya tentang materi ya, bukan tentang drakor. Oh, Indonesia. Ibu nggak kenal? Iya, nama anggotanya ini nama kelompok 1, kelompok 2 gitu loh. Mempelajari tentang apa? Silahkan deskripsikan gambar tadi
Itu tuh tentang apa? Penyebabnya apa? Yang terjadi apa? Dan kira-kira solusi yang mungkin akan dilakukan dari sana itu apa? Nanti Ibu akan minta kalian buat memaparkan hasil diskusi saat ini. Ibu beri waktu sekitar 10 menit. Iya Bang. Iya, semacam itu. Pokoknya eksplorasi tentang materi itu. Nanti kalian mempresentasikan dari sini. Menyampaikan hasil diskusinya. Isinya yang kamu dapat dari materi ini tuh apa sih? Di situ kan kamu bisa cari tuh materinya. Ini tentang apa? Terus, kenapa hal itu bisa terjadi? Aktivitas apa yang mungkin terjadi di sana? Dampak buat lingkungan sekitar itu apa? Dan mungkin kalian bisa merekomendasikan solusi. Mengerti? Ada yang masih belum paham ya? Perubahan lingkungan yang terjadi dari gambarmu tadi loh. Perubahan yang terjadi itu apa aja? Di belakang LKPD itu ada rubrik penilaian asesmen. Jadi yang kalian sampaikan nanti ada penilaiannya. Apa tuh? Bagaimana kamu menyampaikan atau mempresentasikan hasil diskusimu? Sudah Ibu tambahkan bagaimana penilaian yang akan kalian dapatkan. Oh, Fadila mau coba? Oh, Devira. Oke. Seperti yang sudah kita sepakati, silakan kita saling menghargai, saling menghormati. Apabila ada temanmu yang menyampaikan, semuanya fokus. Oke, silakan kepada kelompok 4 ya kamu ya? Iya 4, buat menyampaikan hasil diskusinya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus dong buat kelompok 4. Yang lain, kelompok yang lain, ada yang mau mencoba? 1, 2, 3. Atau mau menanggapi dulu? Oh, mau mencoba, silakan. Siapa nih? Abdul. Oke, silakan Dul. Rekomendasinya bisa kita lakukan untuk mengatasi perubahan lingkungan tersebut. Kita bisa dengan cara menanam pohon, lalu mengganti bahan bakar yang bisa membuat polusi sekitar, yang agar gas di sekitar kita jadi nggak kotor dan jadi sehat, bersih, dan semuanya jadi tidak sakit lagi gitu. Terima kasih dari saya. Oke, aplaus dong buat kelompoknya Abdul dan kawan-kawan. Sebelum dilanjutkan, ada yang mau menanggapi dulu nggak dari 2 kelompok ini? Ada yang mau menanggapi dari 2 kelompok ini? Nggak? Cukup? Jadi kalau tadi disampaikan bahwasanya salah satu solusi nih buat mengurangi yang namanya polusi udara dari kelompoknya Devira dan tim di sana adalah dengan menggunakan kendaraan umum. Jadi sebaiknya memang kalau tidak penting-penting banget, kalau ketika kita masih bisa menggunakan kendaraan umum, pakailah kendaraan umum. Kenapa? Karena ternyata ketika kita menggunakan kendaraan pribadi, hanya 1 kendaraan 1 orang. Kalau yang biasa diantar sama mamahnya, papahnya misalnya, papanya yang nganter, anaknya cuma 1, pakainya mobil. Padahal ada berapa siswa SMA Al-Madinah yang kayak gitu? Coba bayangkan dampak lingkungan yang terjadi di sana. Berbeda halnya kalau naik jemputan misalnya. Alangkah lebih baiknya kalau ada aktivitas yang merugikan, maka ada aktivitas yang menguntungkan. Ada proses pencegahan. Jangan sampai ada aktivitas limbah, itu akan mengganggu lingkungan.
Jadi silahkan, kira-kira kita harus ngapain nih setelah ini? Biar kamu dapat informasi tersebut. Resen dulu dong. Iya, kenapa? Gantian dong. Jalan-jalan ke? Ngapain? Begitu banyak pabrik di sekitar rumah, jadi silahkan nanti kita observasi ke pabrik. Kalau udah sampai sana ngapain? Wawancara siapa? Bisa akses ke sana? Ke pengelola pabrik? Bener nggak ke pengelola pabrik? Bisa? Ada akses? Bisa berusaha? Silakan nanti diskusi sama temenmu, kira-kira kemana kalian akan mencoba cari data. Sebelumnya, silakan siapkan daftar wawancara. Jangan sampai nih sampai sono, ya mau nanya apa ya? Apa kalau sudah ketemu tanya, kalau udah ditanya, catet, udah. Diapain? Buat laporannya, berarti harus bisa. Jadi gini, silakan nanti laporannya Ibu serahkan ke kalian, karena pertemuan berikutnya kita nanti akan mempresentasikan dari kalian laporan kunjungan pabrik itu, presentasikan ke kelompok yang lain. Hasilnya apa aja sih? Dapatnya apa aja sih? Jadi jangan lupa buat dokumentasi. Bagaimana cara pabrik bisa mengatasi limbah padat tersebut? Mengatasi limbah padat maksudnya yang seperti busa ini ya. Yaitu pertama ya di busa ini di-crushing dulu. Habis di-crushing kan langsung dicetak ya, habis barang hasil dicetak, dikasih lem dulu baru di-press di blender. Nah, di blender langsung di-press. Nah itu jangka berapa jam atau 2 jam nanti palingnya hasilnya seperti ini. Buat disolokan itu nanti dipotong-potong sesuai dengan ukuran. Terus mengapa pengolahan limbah itu penting? Ya penting daripada nanti ini kan bisa menghasilkan uang juga ya, maksudnya jadi barang-barang ini daripada kebuang atau bisa jadi limbah ya yang apa yang nggak terpakai kan lebih baik digunakan untuk bermanfaat yang baik. Bagaimana pendapat Bapak tentang pabrik busa ini? Busa ini baik-baik saja, tidak ada keluhan. Tidak ada keluhan apa? Merasa dirugikan nggak di sini? Tidak ada. Hari ini agenda kita, aku nanya nih, kemarin sudahkah kalian melaksanakan observasi? Sudah. Ibu akan minta kalian buat mempersiapkan materi dan kita akan bikin semacam galeri walk. Apa itu? Kalian siapkan dalam presentasi kalian, kalian buatnya dalam bentuk apa? PPT. Semua PPT? Aku
Yang pertama ya ini. Mereka niat banget, rencana dari awal dikasih tugas nih, langsung tahu dapat kemana-kemana dapat langsung ada gitu di catet. Planningnya tuh bagus banget. Eksekusi juga bagus. Keaktifan dalam pembelajaran nanti kalian akan mendapatkan poin lebih. Terakhir adalah pencemaran suara. Pencemaran suara adalah gangguan pada lingkungan yang diakibatkan oleh bunyi atau suara yang mengakibatkan ketidaktentraman makhluk hidup di sekitarnya. Oke, stop dulu. Kan kamu perginya ke pabrik plastik nih. Ah, Kaitannya dengan pencemaran suara. Tadi sempat bawa cara nggak? Maksudnya kira-kira untuk mengatasi pencemaran itu dari pabriknya sendiri itu pakai langkah apa gitu? kemarin gimana, Des? Saya pakai peredam suara. Oh, mereka pakai peredam suara. Iya. Ya, plus dong, Mas. Sempat bawa cara ke lingkungan sekitar nggak? Ke tetangga pabrik itu apakah ada yang merasa terganggu apa enggak? Mungkin kata pas nanya ke masyarakat sekitar nggak terganggu karena dia bisa mengatasi pabriknya itu bisa mengatasi biar nggak ada pencemaran suara itu. Menurut kamu, sebenarnya keberadaan pabrik itu sendiri itu ganggu nggak sih? Pendapat pribadi, meskipun kamu kemarin berobservasi ke lingkungan pabrik-pabrik, kalau versinya kamu sendiri keberadaan mereka itu mengganggu nggak sih sebenarnya? Resen dulu kalau mau jawab. Ya, Dev. Oke, gampang. Kalau misalkan yang menurut saya sih tergantung pabriknya Bu, dia bisa mengatasi apa enggak, maksudnya kan pasti ada pencemaran, bisa air, udara, tapi gimana pabriknya itu meminimalisirnya aja gitu. Soalnya kan kita juga butuh ini kan pabrik untuk menghasilkan sesuatu yang bakal kita pakai gitu sebagai konsumen. Plus dong buat kelompok 4. Kita bintangnya 6. Semua luar biasa sudah melaksanakan dari awal hingga akhir pembelajaran ini. Hari ini kita mau menyimpulkan dulu nih terkait dengan kemarin kan kita sudah membahas ya. Oke. Kalau tadi kita bicara pabrik dan udara, berarti kira-kira yang jadi polutan di sana itu apa sih? Polutan penyebab polusi apa aja? Kalau di udara Asap. asap berupa CO2 atau karbon monoksida. Tidak. Ada lagi? Monoksida juga ada, karbon monoksida ada lagi? CFC. Bukan California fried chicken ya? Tapi apa tuh? CFC, fluorokarbon. Tadi apabila ada bahan-bahan seperti ini di udara dalam jumlah yang tinggi konsentrasinya, maka nanti efeknya bisa menyebabkan yang namanya efek rumah kaca. Perhatiin nggak kita semakin hari semakin panas? Ya. Karena efek rumah kaca. Selain itu, Menipisnya lapisan ozon. menipis lapisan Ozon. ada apa hubungannya dengan eutrofikasi? Pertumbuhannya yang terlalu banyak, dampaknya merusak ekosistem. Kenapa? Berlebihan. Masya Allah. Berikutnya, pencemaran tanah. Nah, kalau tanah tadi nih misalnya salah satunya adalah mungkin karena plastik, kaca, styrofoam dan lain yang tidak terurai. Coba sambil diinget-inget kira-kira nih bahan makanan yang kalian pakai rata-rata terbuat dari apa? Plastik. Plastik. Ada solusi nggak kira-kira biar nggak kayak gitu? Biar nggak jadi penyumbang pencemaran tanah. Itu bisa digunain di daur ulang lagi Bu. Wih, plus dong buat temen-temen. Bahan yang sekali pakai misalnya apa tuh? Misalnya kayak buat minum kita buat taruhan sendiri. Wih, Mas. plus dong buat semuanya. Nah, gunanya nih, di sekolah ada nggak yang bikin pencemaran suara? Apa tuh? Isingan motor Bu. Pengisingan motor, karena motornya pakai Knalpot racing. knalpot racing. Terus solusinya gimana tuh? Copot. Oke, itu rekomendasikan ya ke Beauty biar dicopot langsung. Boleh.
Biasa panik. Gua mah motor biasa, motor. Di motor juga bisa. Oh ada sebenarnya. Tadi di kelompok mana ya? Tadi ada yang bilang, Ibu, kalau dari pengelola nggak terbuka Bu terkait dengan penanganan limbah seperti apa? Karena memang kaitannya ini dengan ini ya izin pabrik ya kadang-kadang. Nah, baik sekarang sudah cukup ya. Kita akhiri dengan post test. Silakan dibuka link Kahoot-nya. Waktunya 5 menit. Sudah selesai? Udah. Kok cepetan masuk. Have you finished? Dikit. Kalau dari opini saya, pendapat saya itu fakta lapangannya itu ternyata masih ada atau masih cukup banyak pabrik-pabrik di Indonesia yang belum dapat atau belum berhasil ya mengolah limbahnya dengan baik. Jadi kita secara masyarakat tuh kadang masih mendapatkan dampak buruknya. Kadang ada yang limbah kasarnya berbentuk logam atau plastik bisa membuat lingkungan pesisir itu jadi banjir. Kadang kita tadi kena suara bisingnya, terus kadang mungkin dari polusi udaranya kita kurang baik ya, bisa tentu saja ini ya seneng ya. Jadi yang tadinya nggak tahu jadi tahu. Tadi kan banyak tebak-tebakan tuh, jadi Tebak-tebakan yang mana? Bener kalau jadi tahu. Oke. Terus finding, pembelajaran yang kamu dapatkan. Pembelajaran ya apa ya? Mungkin aku ngambilnya kayak kita harus bisa tanggung jawab sama apa yang kita buat sih. Wih. Kan pabrik itu udah berani memulai harus bersihin sampahnya juga. Oke, yang terakhir future ke depannya nih. Harapan saya itu ke depannya ya pabrik-pabrik Indonesia bisa lebih aware lagi ya. Jadi apa yang dia buat tuh, apa yang dia hasilkan tuh harus melihat juga dampaknya apa ke masyarakat. Jadi harus bisa ngeberesin apa yang dia buat gitu. Oke, applause dong buat temennya. Oke, cukup ya, udah habis juga waktunya. Baik, hari ini kita akhiri ya pembelajarannya. Terima kasih untuk hari-hari yang luar biasa bersama kalian. Ibu sangat berterima kasih. Mohon maaf bila ada yang kurang berkenan, tapi sebelum ditutup, minta tolong dipimpin doa terlebih dahulu. Yuk, salah satu pimpin doa. Salah satu. Silakan salah satu pimpin doa. Untuk mengakhiri kegiatan hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dulu. Terima kasih untuk semuanya. Semoga apa yang sudah kita pelajari ini dapat memberikan manfaat buat kita semua dan bisa kita terapkan seharian terkait dengan bagaimana limbah itu seharusnya, dan kita bisa mempunyai kontribusi yang cukup baik untuk kesehatan bumi kita yang lebih baik. Mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Terima kasih semuanya anak-anak hebat Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.